Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Web Besokin akan mempresentasikan laporan proyek desain dan perbaikan UI UX pada website dan antara Indonesia. Ini itu adalah mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan anggota saya sendiri Zakir Nadi, Faisal Surya Saputra, Faisal Fahri Riyadi, Muhammad Rafi Atalah, dan Keanu Risang. Untuk alur tahapannya ini dari step 1 sampai 14. Untuk step pertama yaitu karakteristik dan pengguna dan persona. Target pengguna yang dari kami targetkan yaitu adalah orang yang bekerja di bidang profesional pemerintah dan analis kebijakan, mahasiswa dan akademisi, ekonomi atau akuntansi, maupun investor dan mitra bisnis. Nah, dari masalah umum yang kami riset dari eh, hasil sebelum pengubahan desain dari dan antara ini adalah navigasinya itu sulit, informasinya tidak terstruktur, dan tampilnya kurang responsif. Untuk yang ini adalah personanya kami memiliki dua persona yaitu persona pertama adalah Dilan yang merupakan analis kebijakan. Pain point-nya itu kesulitan saat akses cepat ke dokumen resmi karena beberapa file lambat. Lalu persona dua yaitu Belina, dia adalah mahasiswa akuntansi dengan pain point-nya itu sering kesulitan menemukan data laporan karena navigasi yang kurang jelas. Untuk selanjutnya ada step 2 analisis tes dan model konseptual. Di sini tes utama user itu adalah mencari laporan keuangan, membaca berita tentang proyek, memahami struktur organisasi, dan kita terdapat beberapa masalah tes. Yang pertama itu banyak klik, kurang guidance, dan tidak efisien. Di sini ada gambar mental model yang ini adalah gambaran bagaimana persepsi user dalam mengakses website dan antara yang pertama itu membuka profil, lalu transparansi keuangan, night mode, berita terkini, FAQ, hyperlink email dan alamat, pilihan bahasa, dan pengawas serta pelaksana. Oke, untuk ini step 2 analisis tesnya dari level 0, 1 sampai level 5.4. Sampai saat dari awal membuka aplikasi sampai akhir penyelesaian tes. Untuk step 2 selanjutnya adalah model konseptual. Berikut adalah mockup dari desain yang akan kami terapkan. Selanjutnya pada step 3 ini prinsip desain. Di sini prinsip desain yang kami gunakan adalah yang pertama, itu konsistensi visual. Jadi semua halamannya mengikuti layout yang sama. Buat memperkuat identitas merek, yang kedua white space-nya optimal, yaitu memberi ruang antar elemen agar tampilannya tidak padat. Lalu ketiga, hierarki visual jelas, jadi ukuran heading dan tombol nya tuh disesuaikan. Yang keempat adalah responsif dan aksesibel, jadi layoutnya tuh menyesuaikan perangkat pengguna tepat dengan struktur dan fungsionalitas website. Dan desain sistemnya di sini kami menggunakan palet warna ada vibrant red, dark slate, putih, serta Tiparun. Yang kedua, tipografi, font yang kami gunakan adalah Montserrat. Yang ketiga ada ikonografi, itu kita menggunakan icon bergaya outline garis tipis dengan sudut membuat atau rounded dan minimalis. Tata letaknya itu dirancang dengan prinsip kesederhanaan, visualnya seimbang, dan navigasinya mudah. Selanjutnya untuk step 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada step 4 yaitu menu sistem dan navigasi. Dapat dilihat berikut adalah halaman homepage, halaman profil, dan halaman berita. Selanjutnya ada halaman FAQ, uh, lalu ada halaman laporan keuangan. Lalu ada halaman jajaran direksi, dan lalu website kami juga memiliki night mode. Lalu selanjutnya ada step 5 yaitu tipe window. Jadi yang pertama primary window. Untuk primary window kami ada homepage dan halaman profil.
Untuk secondary window, kami ada halaman FAQ. Dan untuk modal window, kami ada night mode. Nah, untuk embedded window, kami ada grafik keuangan dan lalu ada daftar proyek. Nah, selanjutnya adalah step 6 perangkat interaksi. Untuk perangkat interaksi terdiri dari input device dan output device, dan input device-nya ini terdiri dari mouse, keyboard, touchpad, dan touch screen. Lalu untuk output device-nya hanya ada screen, image, color, size, dan text. Oke, lanjut untuk step 7, itu screen based control yang ada header, yaitu berfungsi sebagai area navigasi utama, yang isinya, yang isinya itu menu navigasi, logo sebagai identitas, terus pengaturan bahasa, dan fitur dark mode untuk kenyamanan tampilan. Lalu yang kedua ada footer. Footer itu dia nampilin informasi tambahan kayak alamat, email kontrak, dan hak cipta sebagai identitas resmi aplikasi. Lanjut. Untuk step 8 yaitu penulisan teks dan pesan. Ada penulisan konten menggunakan bahasa formal dan jelas, terus informasi yang ringkas dan mudah dipindai. Nah, untuk step 9 yaitu feedback, guidance, dan assistance, itu jadi header situs dan antara Indonesia itu berfungsi sebagai navigasi utama dengan logo sebagai orientasi beranda. Nah, menu yang jelas dengan hover effect dan penanda halaman aktif, serta icon pengaturan sebagai akses bantuan, terus sehingga pengguna dapat bernavigasi dengan mudah, cepat, dan tanpa kehilangan konteks gitu. Nah, terus untuk footer situs dan antara itu Indonesia berfungsi sebagai elemen informatif dan interaktif dengan logo identitas, alamat dan email yang dapat diklik, serta icon visual yang memudahkan akses kontak, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung pengalaman pengguna secara konsisten. Untuk berita terkini, jadi bagian berita terkini pada situs Bidantara ini disajikan dalam bentuk kartu berita yang menampilkan gambar, judul, ringkasan, dan tombol baca selengkapnya sebagai call to action utama. Tata letak berurutan, hierarki visual dengan jelas, serta penggunaan hover effect pada tombol memberikan guidance dan feedback yang memudahkan pengguna memindai, memahami, dan mengakses berita sesuai prioritas secara cepat dan efisien. Oke, di sini ada step 10, yaitu internasionalisasi dan aksesibilitas. Untuk internalisasi yang kami lakukan, itu ada bahasa Inggris, kemudian format tanggal global, dan label universal. Kemudian untuk aksesibilitas, yang kami lakukan ada dark mode, terus ada kontas warna, dan mengurangi kelelahan mata. Oke, untuk step 11 dan 12, yaitu ada grafik, icon, image, dan warna. Yang pertama grafik, website ini menggunakan elemen grafis, fotografis, dan editorial yang modern, profesional, dan mencerminkan identitas institusional melalui foto berresolusi tinggi. Kemudian simbol nasional serta palet warna konsisten merah, putih, hitam, dan abu-abu. Desain visual disusun secara bersih dan minimalis dengan tata letak teratur, grafik, dan tabel informatif, serta penggunaan elemen grafis yang fungsional untuk memperkuat pesan, menjaga keterbacaan, dan memastikan kemudahan akses bagi seluruh pengguna. Kemudian ada icon. Di sini icon logo Danantara berbentuk huruf D dengan elemen merah putih seperti bendera Indonesia, berfungsi menjadi identitas visual situs, membantu pengguna mengenali brand secara cepat. Kemudian ada icon pengaturan berbentuk gear atau setting, berfungsi untuk mengakses menu pengaturan tampilan bahasa dan dark mode. Kemudian ada icon switch language yang berbentuk tombol kecil dengan teks switch to English atau dark mode off.
Kemudian ini berfungsi mengubah bahasa antarmuka dan mengubah tampilan menjadi dark mode. Kemudian ada icon lokasi yang berbentuk pin atau pinpoint yang umum digunakan pada peta, berfungsi untuk menandai informasi alamat fisik dan antara Indonesia. Kemudian ada icon email berbentuk amplop surat, berfungsi menandai informasi email resmi. Kemudian icon dropdown berbentuk simbol segitiga kecil yang mengarah ke bawah, berfungsi menandakan bahwa pertanyaan bisa dibuka atau di-expand. Kemudian ada icon up, bentuk simbol segitiga kecil yang mengarah ke atas, berfungsi muncul setelah FAQ dibuka, memberi option untuk menutup kembali informasi. Kemudian ada image, website dan antara menggunakan foto beresolusi tinggi secara fungsional untuk memperkuat identitas nasional, optimisme, dan citra profesional lembaga. Dan yang keempat, warna dan font. Desain warna dan font pada antarmuka menggunakan skema merah, putih, dan hitam, serta tipografi Poppins dan Montserrat untuk memenuhi prinsip internationalization. Warna putih berfungsi sebagai latar bersih yang meningkatkan keterbacaan. Hitam atau abu-abu gelap digunakan untuk teks dengan kontras tinggi, dan merah diterapkan terbatas sebagai warna brand dan call to action agar sesuai standar global. Kemudian yang kelima ada localization. Di sini ada text localization dan kostumisasi desain, komponen, dan layout. Yang pertama, teks 1, format data lokal dan identitas resmi. Komponen input file ini dikustomisasi untuk menerima dan menampilkan format tanggal, DD, MM, YYYY, atau hari, bulan, tahun yang merupakan format standar di Indonesia. Kemudian yang kedua, teks 2, tata bahasa dan visual branding nasional, yaitu antarmuka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa default utama. Penggunaan warna merah secara domain dan kuat pada header dan background tertentu berfungsi sebagai visual branding yang mencerminkan identitas layanan publik atau kepemerintahan Indonesia. Kemudian yang keenam, accessibility atau dukungan pengguna dengan disabilitas. Yang pertama ada buta warna. Buta warna seperti parsial atau total, yaitu dengan rasio kontras tinggi, kombinasi teks hitam atau abu-abu gelap pada latar belakang putih, memastikan rasio kontras yang optimal, vital bagi pengguna buta warna. Dan informasi ganda, status penting seperti error atau sukses, selalu dikomunikasikan tidak hanya dengan warna, tetapi juga melalui icon deskriptif dan teks eksplisit. Kemudian ada tunanetra dan yang terakhir ada disleksia. Next. Oke, baik. Di sini kita lanjut ke step 13, yaitu layout Windows dan halaman. Jadi di sini ada kita ngambil dari visual hierarkinya homepage itu ada critical. Jadi di situ ada hero section atau gambar sama headline-nya. Terus important, di sana section berita terkini juga ada. Terus secondary section-nya itu ada proyek kami. Terus peripheralnya itu ada navigation bar dan footer. Terus di homepage-nya juga kami menerapkan Gestalt Principle. Yang pertama itu ada proximity dan similarity, di mana kartu berita atau kartu berita itu dan proyeknya itu konsisten. Terus continuity, alur baca vertikal antara hero, berita, peserta, proyek, dan footer. Terus ada juga notes, spacing antara hero dan berita tuh. Oke, terus ini ada halaman profile dan antara itu sendiri. Dari visual hierarkinya tuh ada critical, important, secondary, peripheral itu di mana header dan antara isinya tuh deskripsi dari dan antara itu sendiri. Terus ada logo, foto, dan quotes. Eh, ada secondary-nya tuh ada section, visi dan misi, header dan footernya. Terus juga prinsipal Gestalt itu proximity-nya di mana quote dan foto membentuk satu unit visual, similarity-nya heading dan poinnya itu misinya konsisten.
continuity-nya, alur pengenalan, visi, misi, dan lain-lain. Nah, di halaman berita itu di visual hierarkinya tuh yang di kritikalnya tuh ada heading beritanya, uh, terus importantnya tuh berupa daftar artikel dengan thumbnail headline, secondary-nya tuh berupa deskripsi singkat, terus peripheralnya tuh atau dari call to action-nya, navigasi, footer, dan lain-lain. Jadi untuk di sini kami juga menerapkan Gestalt Principle, di mana similarity-nya format kartu artikel seragam, terus juga continuity, berupa layoutnya tulis, memudahkan scanning yang cepat. Terus ada halaman pengawas dan pelaksana, di mana di sini kritikalnya tuh berupa judul sectionnya, terus important ada kartu profil di mana situ ada foto, nama, jabatan, terus kontaknya juga. Untuk Gestalt prinsipalnya itu similarity dan proximity, di mana memperjelas dari struktur pengawas dan pelaksana. Terus ada halaman laporan keuangan dan investasi. Di sini juga kritikal yaitu grafik data keuangannya. Terus sekundarinya tuh berupa tabel pendukung untuk mempermudah dari user. Terus Gestalt itu dia continue membantu pemahaman data dari berita. Terus ada halaman FAQ, di mana kritikalnya itu berupa daftar pertanyaan, secondary-nya tuh jawaban berbentuk akordion, terus Gestalt Principle itu proximity dan similarity-nya memudahkan interaksi. Terus ada lagi halaman homepage night mode. Di situ ada struktur layout sama dengan mode terang, terus kontras warna meningkatkan fokus konten dan konsisten nih layout menjaga usability. Oke, terus lanjut ke step 13 layout windows dan halaman. Di sini ada task and mockup. Pertama itu tasknya melihat ringkasan informasi melalui hero banner, berita terbaru, daftar proyek, mockupnya itu di homepage. Terus yang kedua melihat informasi utama organisasi, visi, misi, profil, dan pesan utama itu di halaman profil. Terus yang ketiga melihat daftar pengawas dan pelaksana peserta jabatan mereka, itu ada di halaman pengawas dan pelaksana. Keempat, melihat data laporan keuangan bulanan beserta grafik pergerakan nilai, itu ada di halaman laporan keuangan dan investasi. Terus yang kelima tuh melihat daftar berita terbaru lengkap dengan ringkasan dan tabel baca selengkapnya, itu ada di halaman berita. Yang keenam tuh ada user membaca informasi FAQ pada website Danantara Indonesia, itu ada di FAQ page. Terus yang ketujuh ada melihat tampilan halaman utama aplikasi dalam mode malam, itu ada di homepage di section night mode. Nah, di sini juga kami menyediakan QR dari desain interface prototype dan antara versi kami. Jadi kalau Bapak Ibu kakak-kakak pengen mencoba boleh di scan atau ketik di link di bawah ini. Nah, di sini untuk step 13 desain interface dan pengujiannya itu kami ada hipotesis dan parameternya. Jadi hipotesis pertama itu pengguna dapat menyelesaikan tas utama dengan mudah tanpa bantuan. Terus yang kedua, antarmuka sistem memberikan penjelasan informasi yang cukup untuk setiap fungsi. Yang ketiga, pengguna bisa menyelesaikan task dengan efisien, tidak terlalu lama. Terus yang keempat, pengguna merasa puas dan tidak bingung saat menggunakan aplikasi. Jadi di sini parameter yang kami gunakan itu ada task success rate, terus time to task, terus error rate, statistication, sama navigation path. Jadi pengukuran itu berupa di observasi, terus stop timer, observasi kesalahan navigasi, skala Likert pasca pengujiannya, terus catatan interaksi, terus kami dari screen recordingnya juga kami observasi lagi. Terus ada pengujian. Jadi di sini pengujian pertama itu melihat ringkasan informasi perusahaan melalui Hero Banner beserta berita terbaru dan daftar proyek. Yang kedua melihat informasi utama, visi misi profile. Terus ketiga melihat daftar pengawas. Keempat melihat data laporan keuangan. Kelima melihat daftar berita terbaru. Terus yang keenam user membaca FAQ. Terus yang ketujuh melihat tampilan halaman mode malam dan mode bahasa Inggris.
Nah, di sini untuk skenarionya, pengujiannya, kami pertama melakukan uh, terdapat 8 skenario dan uh, rundown-nya tuh ada 5 menit untuk perkenalan briefing pada calon partisipan. Terus ada 15 menit untuk pengerjaan task, terus ada 10 menit buat sisi tanya jawab dan dari penguji ngasih feedback kepada kami, terus 5 menit untuk sesi penutupan. Oke, lanjut ke step 14 yaitu analisis, pengujian, dan kesimpulan. Jadi, prototipe yang diuji adalah prototipe high fidelity website Danantara dibangun di Figma. Untuk prosedur pengujian itu kami menggunakan Maze, Automated Remote Usability Testing. Jadi, di eh, di Maze kami itu udah tersedia reportnya dari 5 dari beberapa eh, mission overview-nya, navigation overview, uh, matrix-nya, terus average time screen, participant misklik, usability score, dan lain-lainnya itu udah tersedia di Maze untuk semua halaman. Terus eh, tujuannya itu usability testing ini bertujuan untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan desain UI website dan antara khususnya dalam aspek discoverability, navigasi, keterbacaan konten dan konsistensi pengalaman pengguna pada berbagai halaman utama. Terus pengujiannya melibatkan sejumlah partisipan pengguna yaitu mahasiswa Telkom University Fakultas Informatika. Terus partisipan juga di sini kami melibatkan sejumlah partisipan pengguna mahasiswa Telkom University. Partisipan mempresentasikan target audiens website dan antara yang diharapkan mampu mengakses informasi secara informatif dan profesional. Di sini untuk overview-nya, secara umum hasil usability testing yang menunjukkan bahwa prototipe website dan antara itu mudah dipahami dan dinavigasi oleh sebagian besar partisipan. Untuk halaman-halaman utama seperti homepage, profile, dan halaman berita dapat ditemukan dan digunakan dengan cepat. Struktur navigasi global dinilai konsisten sehingga pengguna dapat berpindah antar halaman tanpa kebingungan. Nah, di sini key finding-nya, pertama itu kan visibilitas dan akses pemilihan bahasa Inggris perlu ditingkatkan. Yang kedua, pemilihan dark mode belum sepenuhnya intuitif bagi pengguna bagian pengguna. Terus yang ketiga, alur navigasinya atau flow-nya itu pada dashboard masih terasa kurang efisien. Yang keempat, kombinasi warna pada dark mode memerlukan penyempurnaan. Di sini untuk partisipan itu berjumlah 5 orang, merupakan mahasiswa S1 Informatika, dengan rekrutmen berdasarkan seberapa sering mereka mengunjungi website badan pemerintahan. Itu yang partisipan pertama itu ada Rizky Darmawan, Zuhri Prastito Basuki, Muhammad Rafli, Rafid Al-Afif Khomeini, terus ada Vigo Mandala. Nah, di sini sebagai bukti kalau user itu ngasih feedbacknya secara langsung untuk kelompok kami. Terus untuk tasknya itu pertama dari partisipan tuh melihat ringkasan informasi perusahaan melalui hero banner, berita terbaru, dan daftar proyek. Terus melihat informasi utama organisasi itu visi misi, profil, pesan utama. Yang ketiga melihat daftar pengawas dan pelaksana. Yang keempat melihat data laporan keuangan. Yang kelima melihat daftar berita terbaru. Yang keenam user itu mencoba FAQ pada website dan antara. Yang ketujuh melihat tampilan halaman utama dalam mode malam dan bahasa Inggris. Nah, untuk kesimpulannya itu eh, dari UX itu meningkat signifikan, navigasi lebih jelas dan dari gambaran websitenya itu lebih profesional. Untuk sarannya itu dari feedback berupa tambahan fitur search atau pencarian, terus ningkatin performa. Oke, sebelum kita tutup di sini kami ingin mencoba demo dari websitenya. Nah, jadi di demo ini
Yang pertama itu ada splash screen, terus ada homepage utama, di mana itu ada gambar para direktur dari Danantara, terus asetnya, berita terkini, dan footer. Footer itu ada kontak, ada email, terus ada sosmednya juga Danantara, dan alamat. Jadi misal di sini kita pengen ganti bahasanya dan mode gelapnya. Nah, Nah, jadi di sini udah keganti dari bahasanya yang awalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, dan yang awalnya light mode berubah menjadi dark mode. Terus kita ingin mengganti lagi ke dalam bahasa Indonesia dan mode terang. Nah, di sini terlihat perubahan yang terjadi. Terus eh, kita ada juga halaman profile. Itu berupa profil dari perusahaan, ya ada visi misi, terus nilai-nilai dari perusahaan yang ada itu Danantara Indonesia. Terus ada FAQ juga. Jadi untuk user-user yang kebingungan bisa melihat FAQ-nya di sini yang udah kami sediakan. Terus ada juga laporan keuangan. Nah, di mana di sini ada misal pendapatan, total aset, laba bersih, ROI-nya. Uh, Misal kita ingin melihat lebih jauh dari laporan utamanya, itu ada sorotan pendapatan di kuartal 3, aset di kuartal 3, laba bersih, margin laba, terus data keuangan detailnya, poin-poinnya, laporan lainnya. Terus yang terakhir tuh ada pengawas dan pelaksana. Jadi di sini eh, sebagai calon user juga kan, untuk investasi itu perlu mengetahui siapa aja sih yang ada di dalamnya. Jadi di sini udah kami sediakan berupa Dewan Penasihat dan Dewan Direksi dari Danantara Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.